Sebab jika kita hanya pandai menabung, itu artinya kita hanya menyiapkan modal untuk orang-orang kaya dalam bentuk pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan orang kaya dan orang miskin? Orang kaya punya modal, sementara orang miskin punya harta. Kita bahas pelan-pelan. Simak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Anda berpotensi menjadi orang kaya jika Anda mampu mengubah harta menjadi modal. Jika Anda seorang pekerja, maka Anda harus dapat mengontrol diri agar dapat mengumpulkan uang atau mengumpulkan harta, kemudian mengubahnya menjadi modal. Dengan demikian, Anda berpotensi untuk menghasilkan uang. Anda berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Dan Anda berpotensi untuk mengakumulasi kekayaan yang lebih besar. Beda halnya jika Anda menjadikan harta sebagai harta atau bahkan hutang menjadi harta, maka tentu Anda akan berpotensi menjadi orang miskin. Sebab harta memiliki sifat selalu mengalami penyusutan atau penurunan. Pada saat itulah harta hanya akan menjadi beban untuk Anda. Orang yang berpotensi menjadi orang miskin adalah mereka saat bekerja fokus mengumpulkan harta, membeli mobil mewah, membeli motor mewah, membeli alat-alat rumah tangga mewah, membangun rumah yang sangat megah. Dan apalagi cara mendapatkannya dengan cara kredit. Tentu hal ini akan menjadikan orang tersebut berpotensi menjadi orang miskin. Beda halnya dengan orang yang berpotensi menjadi orang kaya. Mereka tidak demikian. Mereka fokus mengumpulkan modal. Katakan ada dua orang yang bekerja sebagai tenaga kerja migran. Mereka bekerja ke luar negeri, tujuannya sama, yaitu mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Namun visi mereka berbeda. Orang pertama bekerja ke luar negeri, fokusnya mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Membangun rumah mewah, membeli mobil mewah, membeli motor mewah, membeli alat-alat rumah tangga mewah. Kemudian keluarganya pun hidup penuh dengan kemewahan di rumah. Sementara orang yang kedua, dia kerja ke luar negeri sudah punya niat untuk mengumpulkan modal. Saat punya uang tersebut dikumpulkan. Kemudian dia sengaja membeli tanah untuk dijadikan lahan pertanian di rumah dan digarapnya oleh keluarganya. Kemudian dia membeli tanah lagi di pinggir jalan dan dibangunnya menjadi ruko. Untuk mengisi ruko tersebut, dia sengaja mengumpulkan uang lagi. 10 tahun kemudian, hasilnya tentu akan berbeda. Orang pertama saat pulang ke rumah, dia akan merasa bingung, tidak punya pekerjaan, dan tabungannya sudah sangat menipis. Tidak ada jalan lain lagi, kecuali balik lagi ke luar negeri. Sementara orang yang kedua, saat pulang ke rumah, dia tidak merasa bingung, sebab punya lahan untuk digarap dan punya ruko untuk berwirausaha, serta punya sejumlah tabungan untuk dijadikan modal usaha dalam berwirausaha. Di titik inilah perbedaan orang yang berpotensi kaya dan berpotensi miskin. Dia yang berpotensi kaya bisa mengumpulkan uang, kemudian mengubahnya menjadi modal. Sementara orang yang berpotensi miskin, dia hanya mampu mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ada lagi tentang sudut pandang mengenai hutang dan simpanan. Orang-orang kaya, kalau mereka berhutang, tujuannya untuk mengeluarkan modal dan mengembangkan usaha mereka. Sementara orang-orang miskin jika berhutang, tujuannya untuk membeli ini itu dan kredit ini itu agar terlihat kaya. Kemudian masalah tabungan. Orang-orang kaya hanya menabung sebagian kecil hartanya saja, dan sebagian besar hartanya mereka gunakan untuk membangun usaha,
mengembangkan usaha. Sementara orang-orang miskin, mereka kalau mau menabung, menabung seluruh hartanya. Menabung itu sangat baik, namun jangan hanya berhenti di situ saja. Sebab jika kita hanya pandai menabung, itu artinya kita hanya menyiapkan modal untuk orang-orang kaya dalam bentuk pinjaman. Tapi rubahlah sebagian besar tabungan kita untuk menjadi modal. Karena dengan demikian, kita akan dapat memperkuat pendapatan finansial kita. Setidak-tidaknya bisa kita gunakan untuk berinvestasi. Karena sangat sulit sekali menjadi kaya jika hanya mengandalkan pendapatan semata saja. Jika kita tidak menjadikannya modal atau tidak berinvestasi, maka tentu pertumbuhan finansial kita akan sangat melemah. So, jangan hanya berhenti mengumpulkan harta saja, tapi mencobalah untuk menjadikan harta kita menjadi modal agar pertumbuhan finansial kita semakin baik, agar pendapatan kita semakin tinggi, dan kekayaan kita juga akan semakin tumbuh lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wafil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.